stres itu dibutuhkan untuk kita self develop. Not necessarily semua hal yang membangkitkan emosi negatif itu adalah toxic. We also need pressures, we also need some stress, we also need some negative emotions just to kayak nudge ourselves untuk kita juga self development. Sebenarnya it has something to do with our expectations juga ya. Kita jadi lebih extra careful ya dalam memutuskan sesuatu yang akan mempengaruhi our livelihood. Sampai di batas apa sih kita mau berhadapan dengan sesuatu yang kurang baik untuk kita? Apakah ini beneran toxic atau kita punya mismatch expectation? Selamat datang di Jadi Mikir, tempat kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan kamu bakal memikirkan topik yang kita bahas. Ini adalah podcast pertama kali kita. Ya kan? Episode pertama, jadi mungkin kita agak ngablu gitu. Agak melehoi gitu, tapi yeah, we're doing it anyway, so please bear with us. Anyway, I think before we jump into our today's topic ya Mbak, kemarin kayak Mbak habis trail run ya. Yeah. How was that? It was really good. Jadi I don't know kalau teman-teman di sini ada yang hobi lari ya kan, apakah sudah pernah mencoba trail running? Jadi aku baru saja mencobanya untuk pertama kali. Oke. Ikutan trail run. Terus ya main lumpur gitu ya. Pergi subuh-subuh, tapi seru sih. Itu sama kayak maraton gitu nggak Mbak? Atau maksudnya kayak dari jaraknya gitu? Oh nggak, jaraknya sih aku ambil 12 kilo. 12 kilo itu lumayan hore-hore lah ya, nggak terlalu yang serius banget, tapi ya cukup lah untuk menderita sedikit gitu. Ada kejadian unik nggak Mbak? Selain aku kepleset nyusruk dikit nggak ada sih. Oh oke. Aman. Oke, thank God. Okay, so I think this is something that a lot of people talk about ya Mbak. Which is mungkin Mbak juga pernah mendengar itu atau mungkin Mbak pernah merasakan itu, karena aku sendiri kayak pernah merasakan itu dan my friends and I were talk about this topic kayak over and over again gitu. Terus ini selalu muncul di social media, which is topik tentang kantor toxic. Oke. Inilah topik yang menurutku kayaknya semua orang tuh bakal bisa relate gitu. Nah kalau misalnya dari aku sendiri, kantor toksik itu tuh menurutku adalah kantor yang mereka tuh tidak memberikan keleluasaan terhadap karyawannya satu. Terus juga bosnya atau leadnya atau atasannya tuh sering banget ngasih pekerjaan di luar scope of worknya mereka. Terus lembur almost every day tanpa ada batasan waktu gitu. Terus nggak ada personal boundaries. Tapi aku pengen tahu dari Mbak Ajeng sendiri as a career coach gitu ya, yang udah terpapar sama banyak orang dan company juga. Menurut Mbak kantor toksik tuh apa sih? Kantor toksik itu, jadi sebenarnya definisi orang beda-beda ya. Maksudnya sekarang tuh karena udah banyak posting di social media yang semuanya tuh dilabelin toxic. Pada akhirnya kita suka mendiagnosa sesuatu sebagai toxic, padahal mungkin sebenarnya dia nggak ideal aja gitu. Not necessarily semua hal yang membangkitkan emosi negatif itu adalah toxic gitu. Karena kan we also need pressures, we also need some stress, we also need some negative emotions just to kayak nudge ourselves untuk kita juga self development gitu kan. Tapi yang terjadi kemudian orang tuh banyak kayak aduh ini toxic, pokoknya ada negative emotion sedikit terus langsung dilabelin toxic. Kalau misalnya aku boleh share, sebenarnya yang bisa dimaksud dengan kantor toxic itu adalah tempat yang dimana kalau misalnya kita bekerja di situ dalam jangka waktu yang lama tuh kita merasa boundaries kita selalu di overstepping, kita nggak punya room for improvement gitu kan. Karena sebenarnya stres itu dibutuhkan untuk kita self develop, ya kan. Tapi kalau misalnya kita cuma dikasih stres dan tidak ada ruang untuk kita develop, dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita mulai kehilangan kayak rasa percaya diri, kita mulai kayak demotivasi, tapi jangka waktunya panjang ya gitu. Nah itu mungkin bisa dibilang sebagai sesuatu yang toxic. Tapi kalau misalnya cuma kayak a little bit pressure here and there gitu, kayak
it's normal sih sebenarnya gitu. Iya sih, karena kan kalau misalnya kita ngeliat di social media sekarang gitu ya Mbak, misal ada seseorang kerjanya tuh sebagai let's say dia humas sebuah perusahaan gitu, terus dia di-challenge sama perusahaannya untuk ngurusin social media misalnya, padahal itu sebenarnya bukan scope of work mereka gitu. Kalau menurutku pribadi sebenarnya itu bukan toxic, itu lebih ke challenge. Tapi itu bener nggak Mbak? Benar, Oh, benar. oke. Ha-ha. Oke. Jadi toxic itu adalah kalau misalnya sebenarnya it has something to do with our expectations juga ya. Tergantung kita frame-nya mau kayak gimana. Tapi ada sebuah environment yang objectively toxic. Kalau misalnya nih atasan atau ada kolega yang ngebully kita, emang dia punya ill intention, sengaja melakukan sesuatu bullying kita consistently. Dan itu objectively toxic. Tapi kalau misalnya kita dikasih challenge yang out of our scope, here and there gitu kan, dengan tujuan kita untuk bisa self develop, I don't think there's anything wrong with that gitu. Tapi balik lagi untuk orang yang ekspektasinya adalah hidup itu selalu mulus dan tidak ada gangguan gitu kan, dia bisa merasa teracuni gitu. Jadi kan ini sebenarnya tergantung sama ekspektasi orang itu juga sih gitu. Dan bisa jadi kan kata kuncinya adalah bisa disebut dengan toxic kalau itu berlangsung dalam waktu yang lama sampai dia jadi demotivasi dan sampai dia kehilangan rasa percaya diri. Nah, if that person is doing that thing to themselves, dan bisa dibilang toxic. Tapi dia yang sebenarnya lagi meracuni dirinya sendiri dengan ekspektasinya dia bahwa kalau gue kerja harusnya gue nggak boleh punya gangguan, nggak boleh punya pressure, harusnya kayak smooth ride gitu kan. Sebenarnya that person is doing something toxic to themselves gitu, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang emang objectively toxic, tapi ada hal-hal juga yang lebih kayak mismatch expectation. Oke. Tapi Mbak, kenapa ya belakangan tuh sering banget kantor toksik tuh dibahas? Apakah ini tuh sebenarnya ada korelasinya sama dulu kita kan pandemi, kita kerja dari rumah ya, terus nggak ada waktu, flexible working hours, flexible meaning kayak jam 12 malam kita masih kerja gitu and we serve everyone gitu. Apakah itu ada kaitannya atau emang ini udah purely orang-orang tuh mulai sadar aja gitu loh bahwa banyak kantor yang toxic? I think it gets amplified by social media algorithm, ya kan? The more we see something, the more we like something, the more we consume something, the more the algorithm will feed us similar topic, ya kan? So not necessarily everyone talks about toxic kantor gitu kan, toxic environment. Tapi if we consume those things and we click like and we commented on that, then that's what we're gonna see gitu kan. Kita bakal deserve more and more. Jadi triggernya itu kayak I think mental health in general, awarenessnya itu datang pada saat pandemi. Karena semua orang kan we were coping with our drastic change gitu kan. Sehingga mulai banyak kesadaran untuk gimana kita bisa coping dengan lebih baik gitu kan, despite of the isolation, despite of whatever happen yang semuanya uncertain kayak gitu-gitu. Akhirnya mental health awareness jadi lebih gede gitu kan, lebih tinggi. Nah, salah satunya juga orang ngebahas tentang because we spend so much time in our job dan boundariesnya tuh jadi blurry karena kita semua WFH saat itu kan. Betul. Jadi bisa bangun lebih siang dikit tapi bisa tidur juga jauh lebih malam karena udah nyampur semuanya. Boundaries antara work and life tuh udah jadi bingung gitu kan. Nah pada saat itu akhirnya orang mulailah kayak bentar deh, ini toxic nggak ya kalau kayak gini gitu, kok gue ngerasa ekstra capek, lebih capek dari sebelumnya gitu. Dan semenjak pembahasan mental health itu banyak, jadi orang tuh seneng self diagnose kan. Iya betul, ikutan quiz gitu, apakah aku bipolar gitu, apakah dia aku NPD, psikopat. True. Iya bener. Nah misal aku lagi ada di posisi kantor aku toxic banget nih. Tapi kan we all know that sekarang tuh job market lagi susah banget. Satu, itu gak cuma di Indonesia doang gitu, kayak di seluruh dunia lah job market lagi susah. Kalau misalnya aku dihadapkan dengan situasi itu dan aku belum ada backup pekerjaan nih, what should I do? Good question. You mean kayak whether to quit atau enggak? Betul. Oke. Realistically karena sekarang emang lagi susah cari kerja ya in this economy.
gitu. Saya sedang berusaha untuk menahan komentar politik yang Dari emosi. kayak aduh. Anyways, ya emang cari kerja lagi susah ya in this economy, dan itu bukan cuma buat Indonesia doang, tapi kayak Betul. globally. So I think mungkin kita jadi lebih extra careful ya dalam memutuskan sesuatu yang akan mempengaruhi our livelihood, ya kan? Ya kalau misalnya kayak our livelihood depending on this job, dan this job itu sampai di batas apa sih kita mau berhadapan dengan sesuatu yang kurang baik untuk kita gitu kan. Oke. Ya kan, jadi kan kalau misalnya toxic kayak should I just leave the company atau enggak gitu. Sebenarnya pertanyaannya mungkin bukannya apakah kita harus meninggalkan pekerjaan ini atau nanti aja gitu kan, atau kita bertahan aja demi uangnya atau gimana, tapi lebih ke oke, kita lihat apakah ini beneran toxic atau kita punya mismatch expectation. Apakah dia objectively memang buruk gitu ya. Ada orang yang secara intensional mau ngebully kita, atau kayak ini kerjaannya tuh nggak masuk akal, nggak manusiawi, yang kita nggak boleh istirahat, nggak boleh cuti, nggak boleh apa. Tapi kalau misalnya kita sadari enggak sih, sebenarnya mungkin sayanya yang bisa develop lebih lagi gitu kan. Kenapa selama ini kok ngerjain sesuatu tuh kayaknya challenging, karena ternyata saya belum punya skill tertentu. Dan apakah saya bisa acquire skill tersebut? Dan kalau misalnya saya acquire skill itu, apakah pekerjaan saya akan terasa lebih ringan atau enggak? Nah, jadi kita measure dulu bagian situnya kan. Kalau misalnya udah nih objectively dia toxic, tapi gue butuh duitnya nih, gitu kan. Betul. Berarti kalau gitu kita harus bikin exit plan-nya, gitu. Exit plan-nya mau kayak gimana? Jadi kita hitung-hitungan dulu secara financial, berapa sih duit yang kita butuh untuk kita bisa bertahan sambil cari kerjaan baru misalnya gitu kan. Or kalau misalnya kita nggak berani jump ship tanpa kayak keluar dari pekerjaan tanpa adanya pekerjaan lain, ya dihitung aja gitu, kita tuh per bulan butuh berapa gitu. Betul. Kan. Terutama kalau yang generasi sandwich, ya itu lebih sulit lagi Lebih untuk sulit. keluar. Jadi kayak mesti benar-benar dipikirin per bulannya tuh kira-kira berapa gitu kan, dan apakah kita udah punya dana darurat yang bisa mencukupi itu gitu Betul. kan. Yang terbaik sih sebenarnya exit plan itu adalah kita cari kerjaan baru sebelum kita Keluar. keluar gitu. Jadi bukannya kayak we're gonna stay in this toxic environment no matter what, because in this economy susah cari kerja. Nggak biner juga gitu, nggak harus bertahan di sini no matter what, atau kayak keluar no matter what. Kayak kita lebih fokus sama next stepnya gitu, daripada fokus sama yang kayak oh my god ini toxic banget, oh my Iya. god, kayak we're gonna just dwell in there gitu Iya. kan. Jadi dilakuin aja step by step gitu. Nah, tadi kan Mbak sempat mention juga ya bahwa ini sebenarnya bisa juga ada mismatch gitu. Misal nih Mbak, aku udah di posisi, aku udah kerja dengan bener nih, aku sudah melakukan pekerjaan itu dengan arahan yang seharusnya gitu, terus udah bener lah istilahnya pekerjaannya, aku juga udah check with my peers, coworkers dan lain-lain bahwa itu udah bener. Cuman kan pasti ada aja atasan yang nyebelin ya, kayak misalnya dia selalu nyalahin kerjaan kita gitu. Nah, kalau misalnya aku ada di posisi itu bisa nggak sih Mbak ada di itu masuk ke dalam posisi yang bertahan dulu, dan apakah bertahan dulu itu adalah posisi yang masuk akal? That's a very good question. Bertahan dulu apakah itu masuk akal atau enggak, tergantung sama opportunity, keadaannya akan berubah. Jadi sebenarnya ini nggak cuma, mungkin aku mau ngasih 3 tips ya, 3 tips asik. Yang not necessarily cuma tentang karir doang, tapi intinya gini, ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau misalnya kita nggak suka sama sesuatu. Yang pertama adalah we try to change it, ya kan? We try to change it. Misalnya kita nggak get along sama manajer kita, then berarti apakah kita coba ngajak ngobrol dia, apakah kita coba kayak heart to heart gitu kan, or cari cara lah untuk kayak get our message across, and then kalau bisa dapat responnya dia gitu kan, supaya kita bisa mengkalibrasi situasi kita berdua gitu. So change the situation. Kalau situationnya nggak bisa di change, then change our perspective about the situation, ya kan. Kalau nggak bisa juga, then leave gitu. Tapi orang mungkin banyak langsung lompat ke leave. Dia males berdebat gitu kan.
dia juga malas untuk men-challenge dirinya, merubah perspektifnya, gue langsung cabut gitu. Dan itu yang kalau tidak dipikirkan dengan baik, berakhir tidak baik juga Betul. gitu. Oh, oke. Nah, kita kan udah bahas lumayan banyak tuh ya Mbak. Terus ada next step-nya juga. Terus things that we have to consider before resign. Tapi ada nggak sih Mbak saran praktis untuk listeners yang lagi nonton dan mereka lagi ada di posisi dilema ini? Saran praktisnya sebenarnya adalah recap dari diskusi kita. Yang pertama adalah cari tahu dulu apakah ini beneran toxic environment for you atau ini hanyalah mismatch expectation. Dan yang kedua, jangan langsung loncat ke resign. Coba 3 hal itu dulu, ya kan? Try to change the situation. Kalau nggak bisa, change your perspective. Kalau nggak bisa, baru kita leave. Pun setelah kita memutuskan kita mau leave, nggak langsung loncat keluar gitu, nggak langsung kasih surat resign, tapi punya exit strategy juga. Exit strategy including masalah financial, ya kan? Including kalau kita mau udah secure another job before we quit gitu kan. Pokoknya harus ada, Yang bisa nge-backup. benar, harus ada strateginya dulu, nggak langsung keluar gitu. Oke. Guys, segitu dulu pembahasan kita tentang toxic office, ya kan? Semoga kalian menjadi berpikir gitu kan, apakah situasi di mana kalian berada sekarang itu adalah situasi yang beneran toxic atau hanya mismatch expectation. Kalau kalian jadi mikir atau masih ada opini, pendapat, komentar, pertanyaan, boleh ditulis di kolom komen. I'll make sure that we read it and we reply to you. See you on the next episode.